Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sindu Widya Batra, akhirnya memenuhi undangan DPRD Tulung Agung pada Senin 12 Agustus 2024. Sayangnya pertemuan ini dilaksanakan tertutup di ruang aspirasi DPRD Tulung Agung yang ada samping ruang sekretaris DPRD. Selepas pertemuan ini, Sindu tanpa memberikan penjelasan apapun saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Sindu hanya mengaku silaturahmi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Rekan David, silakan laporan selengkapnya, rekan. Iya, terima kasih Justina. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Jawa Timur, wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Sindu Widya Batra kemarin memenuhi panggilan Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung. Ini adalah kedatangan Sindu setelah sebelumnya itu tidak memenuhi panggilan dari Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Namun sayangnya pertemuan ini memang dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak bisa diikuti oleh wartawan. Selepas pertemuan, Sindu justru bungkam tidak mau memberikan penjelasan. Padahal Sindu dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab terkait karut-marut pendidikan tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bahkan saking kesalnya ada seorang wartawan yang mempertanyakan status Sindu yang seorang pejabat publik, namun selama ini tidak pernah memberikan penjelasan terkait masalah yang timbul di dunia pendidikan Kabupaten Tulungagung. Sementara Ketua Komisi A Kabupaten Tulungagung, Gunawan, mengatakan juga kecewa dengan sikap Sindu selama ini sebab Sindu terkesan arogan, merasa sebagai pegawai dari Pemprov Jawa Timur, sehingga tidak punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Padahal anak-anak yang sekolah di SMA maupun SMK itu adalah anak-anak warga Kabupaten Tulungagung, sehingga secara prinsip DPRD Kabupaten Tulungagung punya tanggung jawab untuk melayani mereka. Namun yang terjadi setiap kali dipanggil, pihak cabang dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung tidak pernah memberikan respons. Atas sikap Sindu ini saat ini berkembang wacana atau aspirasi untuk menggantikan Sindu. Jadi ada usulan supaya Sindu ini tidak lagi menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah Kabupaten Tulungagung. Karena selama ini Sindu terkesan cuci tangan, tidak mau peduli dengan karut-marut pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Salah satu yang menyuarakan aspirasi ini adalah anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Heri Widodo, yang juga seorang pengacara. Menurut Heri, selama ini terjadi kegagalan komunikasi antara pihak provinsi dan pihak kabupaten karena sikap kepala cabang dinas ini. Karena itu dia mengusulkan untuk penggantian Sindu sehingga pada pelaksanaan PPDB mendatang atau pelaksanaan layanan pendidikan di Kabupaten Tulungagung selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan sebenarnya sikap Sindu ini sudah mencuat ketika awal tahun 2022 lalu, saat kondisi pandemi. Saat itu ada sejumlah SMA negeri di Kabupaten Tulungagung yang melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pembatasan aktivitas masyarakat. Saat itu Bupati yang menjabat, Marioto Birawo, memanggil Sindu untuk koordinasi karena saat itu seharusnya tidak boleh ada tatap muka. Namun keinginan dari Bupati ini diabaikan oleh Sindu sehingga membuat Bupati marah. Dan pada pemanggilan kedua barulah Sindu datang. Kemudian kondisi semakin memburuk ketika tahun lalu terjadi jual beli seragam yang sampai jutaan rupiah dari sekolah ke siswa baru. Nah, kasus ini terungkap pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung, sehingga saat itu Sindu memindahkan kantornya dari wilayah Kabupaten Tulungagung ke Trenggalek. Akhirnya aspirasi yang ada di Kabupaten Tulungagung ini tidak bisa tersampaikan karena kantor pejabatnya itu ada di kabupaten sebelah. Dan yang terakhir adalah PPDB tahun 2024 ini ada sejumlah kecurangan yang ditemukan oleh masyarakat, seperti misalnya azimut yang sejumlah siswa yang selalu berubah, kemudian ada kartu keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 tahun namun bisa digunakan, kemudian ada juga di SMA 1 Kedungwaru yang jadi sekolah favorit, itu ada siswa yang
jaraknya lebih dari 1 kilometer itu bisa masuk ke sana, padahal pada sistem PPDB itu jarak terjauhnya hanya 492 meter. Lalu banyak wilayah blank spot ya, daerah-daerah atau desa-desa yang tidak memungkinkan anaknya untuk sekolah kemanapun dengan sistem zonasi, itu juga tidak pernah diberikan jawaban oleh cabang dinas pendidikan. Padahal itu seharusnya cabang dinas pendidikan yang harusnya memberikan solusi bagaimana anak-anak itu nantinya di desa-desa itu bisa mendapatkan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Justina. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali rekan. Berikut pemirsa, kami tampilkan tayangan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kita yang ada di DPR Kabupaten Tulungagung itu kan sama sekali tidak disenggol. Ingin bertemu, orang tahu pokoknya selawasi angel. Itulah yang saya sampaikan. Karena apa? Anak didik yang ada di Kabupaten Tulungagung itu wilayah saya. Dan saya termasuk wakil-wakil masyarakat yang ada di Tulungagung. Jadi jangan hanya aturan yang sampai sugo nih sama ngomong nih, aturan real itu semua aturan. Tapi saya dengar juga ada loh yang lewat dengan aturan di luar aturannya ada. Mohon komunikasi yang baik dengan para dari dua komisi. Iya. Tapi pertanyaan lagi Pak, nyinggung masalah PPDB. Evaluasi mungkin Pak, dari tadi Pak. Silaturahmi. Enggak, artinya membahas apa selain satu ini? Silaturahmi. Evaluasi. Evaluasi terkait apa Pak? Pak, dugaan pelanggaran PPDB Pak, pengaturan zonasi itu Pak. Tanggapan dari kami. Tadi yang ditanya oleh komisi apa itu Pak? Enggak sing pelanggaran perubahan jarak itu piye Pak? Lah kan ikut tanggung jawab sampean kok komisi toh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.